Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika Roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia, kita tentu pernah mengalami apa yang disebut dengan kelelahan. Misalnya, kemarin hari, bapak-bapak yang mengikuti defile, yang sebelum-sebelumnya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dan ditutup dengan defile, awalnya semangat, cuaca terik, mulai kelelahan, tiba-tiba di tengah jalan hujan deras, bahkan sangat deras, mulai kedinginan, ada yang mulai mengeluh kelelahan, tadinya yang semangat ketika berhenti cari tanpa sombar dan lain sebagainya. Tetapi menariknya di bagian akhir, sebelum finish, tiba-tiba semangat bapak-bapak muncul kembali. Karena apa? Karena ternyata di bagian akhir ada banyak orang yang mendukung, memberikan semangat. Maka itu bapak-bapak kembali bersemangat. Dan saya kira kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman lain tentang kelelahan. Ada mungkin yang lelah berpikir, ada yang lelah bekerja, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, dari kelelahan-kelelahan, rasa lelah yang kita alami dengan banyak-banyak alasan, orang seringkali mencari tempat pelarian, mencari jalan pintas, mencari sesuatu agar supaya rasa lelah yang dialami itu hilang. Misalnya kemarin, bapak-bapak yang mulai kelelahan, mulai kedinginan, mulai cari tempat untuk berteduh, cari tanpa sombar dan lain sebagainya. Mencari tempat-tempat pelarian, mencari jalan-jalan yang lain agar supaya rasa lelah yang dialami itu boleh hilang. Namun ternyata semakin kita mengejar, mencari tempat pelarian, ternyata kelelahan itu tetap saja ada. Bahkan semakin kita mengejar, semakin kita merasa lelah. Karena ternyata seringkali yang kita kejar, yang kita cari, bukanlah jalan yang tepat, bukanlah cara yang tepat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendapatkan undangan yang sangat indah dari Tuhan. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Undangan ini menjadi sangat indah bagi kita semua. Karena apa? Kalau kita memperhatikan, Yesus tidak bersabda, "Selesaikan dulu urusanmu baru datang kepada saya. Selesaikan dulu masalahmu baru datang kepada saya." Tetapi justru Yesus bersabda, "Marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku." Saudara-saudara yang terkasih, yang lebih menarik lagi, ternyata Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa salib. Karena memang kenyataannya salib itu tetap ada. Tetapi Yesus justru berkata, menjanjikan bahwa pikulah gandar atau kup yang kupasang. Sekilas memang terdengar aneh, melelahkan malah, karena orang yang sudah lelah dipanggil untuk memikul gandar atau memikul kup, memikul beban. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi Yesus tidak menjanjikan bahwa hidup itu tidak tanpa salib. Dan ketika kita yang mungkin merasa mengalami masalah, ada kelelahan, mendengarkan undangan Tuhan, "Mari kamu semua yang lelah, pikulah kup." Mungkin orang berpikir, saya sudah lelah, mengapa saya harus memikul beban lagi? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat, bercermin dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Bacaan yang pertama, Nabi Zakaria menubuatkan Raja yang akan datang, yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan Raja itu tidak datang dengan pasukan yang gagah perkasa, tidak datang dengan kuda yang gagah perkasa, tetapi dia datang dengan kesederhanaan, mengendarai seekor keledai. Tetapi dari kesederhanaan itulah kita boleh merasakan kedamaian. Dan mari kita lihat kembali bacaan yang kedua. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup di luar dari roh, hidup
dalam daging, dalam tawaran-tawaran duniawi yang memang membuat hidup kita boleh merasakan kenyamanan, kenikmatan. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa itu bukanlah jalan yang tepat. Rasul Paulus justru mengingatkan bahwa hidup menurut roh akan membawa kehidupan. Karena memang dunia sering mengajarkan, dunia itu menarik, bahwa kekuatan itu berasal dari kemampuan diri sendiri. Berasal dari apa yang dapat kita lihat dengan mata kita, dapat kita dengar dengan telinga kita, dapat kita rasakan, dapat kita sentuh dengan indera kita. Tetapi iman mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari Roh Allah. Maka kita perlu mengorbankan, kita perlu meninggalkan hal-hal yang kita pandang dapat membantu kita, dapat memberikan kita kekuatan. Tetapi sebenarnya kalau kita menggantungkan hidup kita pada hal-hal demikian, justru sebaliknya. Kita tidak akan menemukan akhir yang membahagiakan. Saudara-saudari yang terkasih, ada hal lagi, menarik lain lagi yang dapat kita temukan dalam bacaan hari ini, dalam bacaan Injil. Yesus di awal bacaan bersyukur kepada Bapa karena rahasia kerajaan Allah dinyatakan bukan kepada orang-orang besar, tetapi kepada orang-orang yang kecil. Apa yang disabdakan, apa yang dilakukan oleh Yesus tidak menunjukkan bahwa Yesus berpihak pada orang kecil. Tetapi Yesus sebenarnya mau mengajak kita semua untuk mempasrahkan seluruh hidup kita secara total kepada Tuhan. Karena dari situlah kita akan menimba kekuatan yang berasal daripadanya. Yesus tentu berpihak kepada kita semua. Karena kita adalah anak-anaknya. Dan Dia mau memanggil kita semua, mengajak kita semua untuk menyerahkan seluruh hidup kita, menggantungkan hidup kita pada kekuasaan Allah. Karena disitulah kita akan menimba kekuatan. Dia sendiri berkata, marilah kepadaku kalian semua. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan lebih mudah masuk ke dalam hati yang rendah hati, yang mau memasrahkan diri kepada Tuhan. Orang yang merasa selalu tahu, seringkali sulit untuk mendengarkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang sederhana, orang yang mau percaya dan belajar, justru lebih mudah mengalami kasih dari Tuhan. Orang yang mau berkorban seperti yang diteladankan oleh Tuhan akan mengalami kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua dengan segala kelelahan kita dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepadanya dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan bahwa dengan datang kepadanya kita akan menimba kekuatan. Yesus tidak menjanjikan bahwa hidup kita tidak ada salib, tetapi kita yakin bahwa dalam Tuhan kita akan memperoleh kekuatan. Karena terkadang semangat itu tidak harus dengan dalam bentuk sesuatu yang luar biasa, tetapi misalnya kita boleh mendapatkan semangat lewat perjumpaan kita dengan orang lain. Kita boleh menimba kekuatan lewat kebersamaan kita dengan keluarga kita, kebersamaan kita dengan saudara-saudari kita. Kita boleh menimba kekuatan lewat senyum dari orang lain. Sebaliknya, kita dapat memberikan kekuatan bagi orang lain lewat bantuan-bantuan kita meskipun kecil, tapi kita memberikan dengan hati yang tulus, dengan cinta yang ikhlas. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semua jangan takut datang kepada Tuhan, karena Dia tidak menambah beban hidup kita, tetapi justru memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga di hari Minggu ini kita kembali mendengar undangan Tuhan yang lembut dan indah. Datanglah kepadaku. Dan apapun keadaan kita hari ini, situasi kita hari ini, pintu hatinya selalu terbuka bagi kita, anak-anaknya
yang mau datang kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita dalam diri Kristus Putranya. Marilah berdoa bagi pemimpin gereja. Semoga para pemimpin gereja Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana, agar dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para penanggung jawab dalam masyarakat. Semoga Allah Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, agar mereka selalu mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para penderita. Semoga Allah memandang saudara-saudari kita yang sedang menderita karena apapun, agar mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita yang berkumpul di sini. Semoga Allah memberikan kepada kita semangat persaudaraan yang sejati, agar kita selalu siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah dalam perayaan ini kita berdoa bersama dengan penyelenggara liturgi. Kita berdoa untuk misdinar paroki, mohon berkat untuk pengurus dan anggota agar selalu setia dalam melayani Tuhan dalam Ekaristi, dan mohon penyertaan Tuhan untuk kegiatan Family Gathering Misdinar yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita berdoa dan bersyukur bersama dengan seorang atas terkabulnya novena Santo Yudas Tadeus, dan bersyukur atas segala berkat yang telah diterima, yang telah Tuhan berikan. Bersama keluarga Pesuma Anano, bersyukur
atas penerimaan sakramen baptis yang akan diterima oleh anak terkasih Maria Desliani Likak Posuma. Semoga rahmat ini dapat sungguh-sungguh meneguhkan iman dia yang akan menerima sakramen baptis dan juga seluruh anggota keluarga bahwa Tuhan senantiasa menyelamatkan semua orang. Bersama dengan kaum Bapa Katolik Paroki Bunda Teresa Kalkuta Gereja Paniki Indah bersyukur atas terlaksananya kesuksesan pertemuan raya di Paroki Santo Fransiskus Saverius Guaan. Semoga kegiatan ini sungguh-sungguh menguatkan persatuan sebagai satu keluarga kaum Bapa Katolik di Paroki Gereja Paniki Indah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Puji syukur 380. 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami, Bapa, dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Puji syukur nomor 378. Ya Tuhan Allahku, satukan negeriku di dalam Putra-Mu
kurban salibnya. Hidup Berjuang bagimu dan bagi seluruh umatmu, ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati nama-Mu ini membersihkan kami dan dari hari ke hari mengantar kami kepada hidup surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang
Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celi,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tua adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et a omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Beatum ex regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 422. 422.
syukur nomor 425. 425. Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap padanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kami dengan anugerah yang melimpah. Semoga kami menyambut karunia keselamatan ini dan tak kunjung henti memuji dan bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan dulu. Saudara-saudara terkasih, ucapkan terima kasih kepada petugas liturgi, putra-putri altar, lektor, pemazmur, kantores, organis, dan penyelenggara dari Misinar Paroki, dan kepada kita semua yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu biasa yang ke-14 ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Pengumuman nikah dibaca untuk kedua kali. Salmon, anak dari Bapak Daniel Payung dan Ibu Dina Parea, akan menikah dengan Angel Clara Kaunang, anak dari Bapak Joni Kaunang dan Ibu Sisilia Tatawi dari wilayah rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Stasi Kima. Rencana nikah pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Pasangan kedua dibaca untuk kedua kali. Reynaldo Tamin, anak dari Bapak Pedewik Tamin dan Ibu Reni Masing, asal paroki Santo Yohanes Pemandi, Bacan, Obi, Kuskupan Amboina, akan menikah dengan Indri Tolo, anak dari Bapak Konstantinopel Tolo dan Ibu Junita Irene Tako, asal dari wilayah rohani Santo Athanasius. Rencana nikah Selasa 7 Juli 2026 di Gereja Katolik Santo Ignatius Manado. Dibaca untuk pertama kali, Sergio Romario Ignatius Mautovani, anak dari Bapak Jamie Paulus Mautovani dan Ibu Rita Tiko Alu, akan menikah dengan Eklesia Sharon Tumbol, anak dari Bapak Yohanes Niko Tumbol dan Ibu Febe Femi Pomanto dari wilayah rohani Santa Verena. Rencana nikah hari Jumat tanggal 10 Juli di Gereja Paroki Santo Mikael Perkamil. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan yang dapat membatalkan perkawinan dari pasangan-pasangan ini, mohon segera menyampaikan ke paroki. Pembinaan calon penerima komuni pertama akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 18 Juli sampai bulan Agustus tahun 2026. Sampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani dan kelompok kategorial bahwa kita akan mengadakan monitoring dan evaluasi program kerja serta keuangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 18. Dan untuk wilayah rohani dan kelompok kategorial yang ada di pusat paroki, kita akan melaksanakannya di tanggal 18 mulai jam 10 sampai selesai. Pada hari Rabu sampai hari Jumat tanggal 8 sampai 10, Misinar Paroki akan mengadakan family gathering yang akan dilaksanakan di Wenwin. Untuk itu mohon dukungan dari kita semua, orang tua dan juga umat, untuk terlaksananya kegiatan ini dapat memberikan bantuan dengan cara kita masing-masing, termasuk juga untuk ketersediaan bahan makanan dan lain-lain. Catholic Family Ministry Kuskupan Manado mengundang kaum muda Katolik usia 18 sampai 35 tahun yang belum menikah untuk mengikuti camp Katolik Young Women Angkatan 1 bertempat di Tampusu dan Young Men Angkatan 4 yang bertempat di Alamanda Resort Tomohon, Alamanda Tomohon. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca di Warta Paroki. Ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi membantu dalam keikutsertaan KBK Paroki
dalam konferensi dan juga pertemuan raya KBK di Guaan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 kemarin. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikian beberapa informasi yang dapat disampaikan. Informasi lain dapat dibaca di Warta Paroki. Secara khusus mohon perhatian untuk petugas liturgi hari Minggu depan, Minggu biasa yang ke-15. Dan marilah sekarang kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 652. 652.